Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan pembelajaran matematika, dan kali ini memasuki materi kedua pada bab kedua di semester kedua ya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap jangan lupa menjaga protokol kesehatan serta selalu berdoa. Baiklah, materi kali ini yaitu mengenai luas dan volume tabung. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, kalian harus mampu menemukan rumus luas tabung ya. Kemudian yang kedua, menemukan rumus volume tabung. Yang ketiga, menghitung luas tabung. Yang keempat, menghitung volume tabung. Dan yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas dan volume tabung. Nah, baiklah, bahasan yang pertama yaitu mengenai luas tabung. Nah, sebelumnya coba kalian perhatikan animasi berikut yang akan menggambarkan bagaimana jika sebuah tabung dibuka menjadi sebuah jaring-jaring tabung. Coba perhatikan, ini sebuah tabung dibuka ya. Nah, maka terbentuk sebuah jaring-jaring. Jaring-jaringnya membentuk satu, ini sebagai tutup berbentuk lingkaran, alas berbentuk lingkaran, sedangkan selimutnya membentuk persegi panjang. Nah, kalau kita sederhanakan dari animasi tersebut, ini sebuah tabung terdiri dari tutup, kemudian alas, dan selimut. Kalau kita buka tabung ini menjadi sebuah jaring-jaring, maka ini sebagai selimut tabung, kemudian ini adalah tutup tabung, dan ini asalnya dari alas tabung. Untuk tutup dan alas ini sudah kita tahu bahwa luas lingkaran itu adalah L sama dengan PR kuadrat. Berarti tutup dan alas luasnya adalah PR kuadrat. Alasnya PR kuadrat, luas tutupnya juga PR kuadrat. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung luas selimut tabungnya? Nah, selimut tabung ini kan berbentuk persegi panjang. Panjangnya itu sama dengan keliling lingkaran alas atau lingkaran tutup, sama ya. Keliling lingkaran ini adalah K sama dengan 2 PR. Keliling lingkaran kan sama dengan 2 PR. Berarti panjang selimut tabung ini, panjangnya sama dengan 2 PR, sama dengan keliling lingkaran tutup ya tadi. Kemudian lebar selimut tabung, ini lebarnya sama dengan tinggi tabung. Nah, lebarnya sama dengan tinggi tabung, sehingga luas selimut tabung ini bisa gunakan rumus luas persegi panjang kali lebar. Panjang selimut tabung ini adalah 2 PR, sedangkan lebar selimut tabung ini adalah T ya. Berarti luas selimut tabung ini L sama dengan 2 PR kali T, hasilnya 2 PRT. Nah, inilah luas selimut tabung. Luas selimut tabung L sama dengan 2 PRT. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara menghitung luas permukaan tabung? Ya, berarti luas permukaan tabung, luas seluruh tabung terdiri dari alas, selimut, dan tutup. Berarti luas permukaan tabung sama dengan luas alas PR kuadrat kan, ditambah luas tutup juga PR kuadrat, ditambah luas selimut, selimutnya 2 PRT.
Kita sederhanakan, ini PR kuadrat ditambah PR kuadrat menjadi 2 PR kuadrat ditambah selimut 2 PRT. Nah, kita faktorkan, disederhanakan lagi, ini kan 2 VR, ini juga ada 2 VR. Berarti 2 VR dikeluarkan kali 2 VR ingin jadi 2 VR kuadrat, berarti 2 VR kali R. Kemudian 2 VR ingin jadi 2 VRT, berarti 2 VR kali T. Ya. Jadi rumus luas permukaan tabung L sama dengan 2 VR kali R ditambah T. Itu harus ingat ya, luas permukaan tabung. Kemudian luas tabung tanpa tutup. Luas tabung tanpa tutup L sama dengan, berarti kalau tanpa tutup alas dengan selimut ya. PR kuadrat alasnya ditambah 2 VRT, luas selimut. Berarti luas tabung tanpa tutup, ini PR, ini mengandung VR, PR-nya dikeluarkan, ingin jadi PR kuadrat, berarti kali R. PR kali R, berarti PR kuadrat. PR ingin jadi 2 PRT. Di sini PR-nya sudah ada, sudah keluar, berarti tinggal 2 dan T. Berarti PR kali 2T ya. Berarti PR kali R ditambah 2T. L sama dengan PR kali R ditambah 2T. Ini rumus luas tabung tanpa tutup. Jadi ingat, rumus luas tabung ada 3. Yang pertama, luas selimut tabung. Jadi kalau ditanyakan selimut tabung saja, berarti rumusnya L sama dengan 2 PRT. Kemudian yang kedua, luas tabung tanpa tutup. Luas tabung tanpa tutup berarti L sama dengan PR kali R ditambah 2T. Ini rumus luas tabung tanpa tutup, dan kalau tabung seluruhnya atau luas permukaan tabung seluruhnya, L sama dengan 2 PR kali R ditambah T. Ini mengenai rumus luas tabung ya. Selanjutnya yaitu bagaimana kita cara menemukan atau mencari rumus volume tabung. Nah, ingat di kelas 8 kita telah mempelajari tentang volume prisma. Bagaimana rumusnya itu? Volume prisma. Nah, perhatikan ini adalah prisma segitiga. Ingat, rumus volume prisma itu sama dengan luas pi sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, di sini kan alasnya itu berbentuk segitiga. Berbentuk segitiga berarti menghitungnya luas segitiga kali tinggi. Jadi luas segitiga kali tinggi. Itu untuk prisma segitiga. Begitu juga halnya. Ini prisma segi 4. Tetap rumusnya luas alas kali tinggi. Luas alas, karena alasnya ini berbentuk segi 4 berarti hitung dengan rumus segi 4. Misalkan kalau segi 4-nya berbentuk belah ketupat dengan rumus belah ketupat. Berarti luas segi 4 kali tinggi untuk prisma yang ini. Nah, sekarang tabung. Tabung dapat dipandang sebagai prisma ya. Ini alasnya berbentuk lingkaran. Ini juga sama. Tabung dapat dihitung dengan cara volume tabung itu sama dengan luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka sama seperti tadi. Luas lingkaran ya, volume tabung sama dengan luas lingkaran kali tinggi ya, kali tinggi. Volume tabung luas alas yang berbentuk lingkaran kali tinggi. Nah, kita tahu bahwa luas lingkaran itu sama dengan PR kuadrat. Berarti volume tabung itu sama dengan luas lingkaran, ini kan luas lingkaran kali tinggi. Luas lingkaran sendiri rumusnya
PR kuadrat kali tinggi. Berarti rumus volume tabung V sama dengan PR kuadrat kali T. Itu rumus volume tabung. Nah, baiklah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh satu berikut. Sebuah tabung jari-jari alasnya 7 cm dan tingginya 10 cm. Hitunglah A. luas selimut tabung, B. luas permukaan tabung, dan C. volume tabung. Alternatif penyelesaian, diketahui jari-jarinya 7, kemudian tingginya 10. Di sini pi 22/7. Jadi pi itu bisa diganti dengan 22/7 atau 3,14. Sebagaimana kita ketahui dipelajari di kelas sebelumnya ya, di kelas 8. Pi itu bisa menggunakan 22/7 atau 3,14. Untuk memudahkan perhitungan, maka jika jari-jarinya merupakan kelipatan 7 atau tingginya merupakan kelipatan 7, kita bisa menggunakan pi-nya 22/7. Kalau jari-jari dan tingginya bukan kelipatan 7, maka gunakan 3,14. Nah, di sini yang ditanyakan luas selimut tabung. Berarti rumusnya kan L sama dengan 2 PR T. Tinggal masukkan 2 kali pi-nya 22/7 kali jari-jarinya 7 kali 7 kali tingginya 10. Tinggal hitung. Nah, supaya mudah kita hitung ini dulu. 7 dibagi 7 kan 1. Atau bukan habis ya. 7 bagi 7 1. 1 kali 22 kali 2. 2 kali 22 44 kalikan dengan 10. Jadi hasilnya 440 cm persegi. Ini luas selimut tabung. Kemudian nomor B, luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung rumusnya L sama dengan 2 PR kali R ditambah T. Mudah, tinggal masukkan 2 kali pi-nya 22/7 kali R-nya 7 kali R 7 tambah T 10. Berarti ini bisa dicoret 7 bagi 7, 1 kali 22 kali 2. Berarti hasilnya 44. 7 tambah 10, 17, 44 kali 17, 748 cm persegi. Ini luas permukaan tabung. Dan nomor C ditanyakan volume tabung. Volume tabung, luas alas tabung kali tinggi. Luas alasnya PR kuadrat kali tinggi. Berarti 22/7 kali R dikuadratkan. 7 kali 7 kali 10. 7 dibagi 7 ya. 1, 22 kali 7 kali 10. Tinggal hitung ya. 22 kali 7 berapa? Kalikan dengan 10. Bisa dihitung. 22 kali 7 kali 10. Hasilnya 1540 cm kubik. Itu volume tabung. Kemudian contoh yang kedua. Luas selimut tabung 1408 cm persegi. Jika jari-jari alasnya 14 cm, hitunglah tinggi tabung, kemudian luas permukaan tabung. Di sini yang diketahuinya luas selimut tabung ya. Nomor C, volume tabung ya. Tanyakan volume tabung. Di sini diketahuinya luas selimut tabung 1408 cm persegi dan jari-jarinya 14 cm. Berarti mulainya kita dari selimut tabung ya. Di sini ditanyakan tinggi ya. Nomor A yang ditanyakan tinggi, berarti kita tulis rumus selimut tabung. Di sini kan mengandung tinggi. Karena yang diketahuinya selimut tabung, maka gunakan rumus selimut tabung. Luas sudah ada 1408 sama dengan 2 pi-nya. Karena jari-jarinya 14 kita gunakan 22/7 kali jari-jari 14 kali tingginya belum ada. Tingginya ditanyakan ya. Berarti 14 dibagi 7 dulu.
dapat 2. Sehingga 1408 sama dengan 2 kali 22 kali 2. Ulangi ya. Ini 14 bagi 7 dapat 2. 2 kali 22 kali 2. Hasilnya 88. 88 kalikan dengan T. Berarti 88 T. 1408 sama dengan 88 kali T. Berarti T sama dengan 1408 dibagi 88. Maka tingginya 16 cm. Kemudian nomor B. Nomor B, luas permukaan tabung. Pakai rumus luas permukaan tabung seperti tadi ini. Pada contoh 1 juga sudah ada ya. 2 kali 22/7 kali 14 kali 14 tambah 16. Tingginya kan 16. 14 dibagi 7 dapat 2. Kalikan 2 kali 22 kali 2. Hasilnya 88. Ini 30 dari mana? Dari sini kan. 14 ditambah 16, 30. Dikalikan hasilnya 2640 cm persegi. Ini. Kemudian nomor C, volume tabung. Tinggal masukkan 22/7 jari-jarinya. 14 dikuadratkan kali 14. 14 kali 14 ya, karena R dikuadratkan. Kali 16. Ini tinggal bagi 14 dibagi 7 dapat 2. 2 kali 22, 44 kali 14 kali 16. Tinggal dikalikan. Perkalian kalian sudah paham. Hasilnya 9856 cm kubik. Nah, itu contoh 1 dan contoh 2. Dan untuk selanjutnya silahkan kalian bisa mengerjakan latihan. Kemudian LKS-nya halaman 13. Materinya bisa dilihat dalam buku paket halaman 275 ya. Kalau dalam LKS itu silahkan kalian isi LKS titik-titiknya dan kerjakan latihannya halaman 14 terutama nomor 1, nomor 3, nomor 6 dan nomor 7. Kalau ada masalah silahkan ditanyakan. Kemudian untuk mempermudah nomor 3 ini gunakan pi-nya 3,14. Untuk tutorialnya dicukupkan sekian. Jika ada masalah silahkan ditanyakan via WA. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.